Salus Populi Suprema Lex Exto, yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Salam Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Nilor Sitewi selaku pembicara pertama dari tim Pro pada mosi perdebatan kita kali ini, yakni aturan larangan mudik dalam rangka penanganan COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi pernah mengutarakan dalam sebuah rapat bahwasanya setiap kali liburan selalu ada peningkatan kasus COVID-19 sebanyak 30 hingga 50%, baik itu dari kasus terkonfirmasi positif ataupun dari kasus aktif COVID-19 itu sendiri. Sehingga kami sangat percaya bahwasanya ketika pemerintah tidak melakukan pelarangan terhadap mudik, maka hal tersebut sama saja akan berdampak signifikan terhadap tingginya kasus COVID-19 di Indonesia. Kemudian pada mosi perdebatan kita kali ini, kami juga ingin lebih memfokuskan terkait bagaimana pentingnya penanganan COVID-19 dan mengapa di sini kami sangat mempercayai bahwasanya larangan mudik adalah sebuah upaya atau solusi yang sangat tepat untuk dilakukan, dengan tetap menggarisbawahi jalannya perdebatan ini, di mana konteks larangan mudik yang kami maksudkan adalah saat Idul Fitri atau Lebaran atau libur Lebaran itu sendiri dengan rentan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya masuk ke argumentasi. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan menular antar manusia dengan sangat cepat di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dengan melewati berbagai gelombang, varian, dan juga klaster penularan. Kemudian, larangan sendiri adalah sebuah aturan untuk tidak melakukan sesuatu, sedangkan mudik adalah sebuah tradisi yang tidak bisa lepas dari momentum Hari Raya Idul Fitri ataupun Lebaran itu sendiri yang dimanfaatkan oleh sebagian besar orang untuk bisa pulang ke kampung halaman dengan bertemu keluarga, saudara, dan juga kerabat jauh guna mempererat tali silaturahmi dan sekaligus merayakan libur Lebaran itu sendiri. Namun lantaran pandemi COVID-19, seluruh aktivitas masyarakat menjadi sangat terbatas, mulai dari sekolah yang awalnya terlaksana secara offline dengan tatap muka, kini harus berubah menjadi daring. Kemudian juga aktivitas pekerja kantoran yang awalnya berjalan dengan normal kini harus dilakukan dengan work from home, termasuk juga berbagai aktivitas masyarakat yang harus disesuaikan dan dilaksanakan dari rumah. Namun ketika kita melihat lebih jauh berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 3 minggu pasca Lebaran tahun 2020, jumlah kasus COVID-19 naik sebanyak 80,5% Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan dengan rentang waktu yang sama, dengan diterapkannya Permenhub nomor 13 tahun 2021, 3 minggu pasca Lebaran tahun 2021, kasus COVID-19 hanya naik sebanyak 50%. Sehingga kita dapat melihat adanya tanda-tanda positif di mana ada kecenderungan angka penurunan kasus COVID-19 yang terjadi di tahun 2021 setelah diterapkannya larangan mudik itu sendiri. Selanjutnya, kami akan mengungkapkan beberapa alasan mengapa kami sangat menyetujui adanya larangan mudik ini sendiri. Yang pertama, kami meyakini bahwasanya pemerintah telah berupaya untuk membaca situasi dan kemungkinan adanya lonjakan kasus yang disebabkan oleh klaster libur mudik itu sendiri yang dapat memperparah dan memperpanjang status pandemi di Indonesia. Yang kedua, dari sisi pemerintah, jika dicermati sesungguhnya aturan yang dikeluarkan atau yang diterapkan sendiri sebenarnya sudah menyiapkan sisi edukasi kepada masyarakat, di mana ada 3 hal yang ditekankan. Yang pertama adalah masa pengetahuan pramudik, kemudian adanya masa pelarangan mudik, dan yang terakhir adalah masa pengetahuan pasca mudik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, terdapat pengecualian untuk keperluan yang bersifat urgen atau mendesak yang tidak bisa ditunda, seperti misalnya masyarakat yang mengalami sakit, perjalanan dinas, kematian, pengiriman logistik makanan dan kesehatan, ibu hamil, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah yang keempat, tetap mempertahankan mekanisme yang telah ada. Kami meyakini bahwasanya vaksinasi, kemudian testing, tracing, dan lain sebagainya, hal-hal yang sudah diterapkan pemerintah akan tetap berjalan di sisi kami, namun ditambah dengan adanya larangan mudik itu sendiri. Kemudian, kami juga mempercayai bahwasanya mudik ini sendiri harus dimaknai sebagai sebuah upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun terlepas dari berbagai kekurangan yang dimiliki oleh aturan ini sendiri ketika diterapkan. Dan kami percaya bahwasanya pemerintah juga harus melakukan evaluasi terhadap aturan dalam rangka menyempurnakan aturan ini agar bisa diterapkan selama pandemi untuk mengurangi atau menangani COVID-19 itu sendiri dengan 3 strategi utama, yakni yang pertama adalah menerima bermasukan dari berbagai pihak, yang kedua adalah memperluas atau memperpanjang waktu edukasi sehingga masyarakat dapat menyiapkan diri untuk tidak mudik, dan yang terakhir adalah memastikan efektivitas penerapan dari sanksi pelarangan mudik ini sendiri.
Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Muhammad Taiki Ramdhani. Saya merupakan pembicara kedua dari pihak pro dalam mosi perdebatan kali ini, yaitu larangan mudik dalam rangka menanggulangi COVID-19 yang ada di Indonesia. Fenomena banyaknya masyarakat melakukan aktivitas mudik di saat pandemi COVID-19 ini menjadi perhatian pemerintah untuk menekankan terhadap meningkatnya kasus positif COVID-19 yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah berupaya untuk mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu larangan mudik. Tentunya dalam penyusunan kebijakan harus disusun secara demokratis dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan sifat yang sangat realistis, dengan sesuai tujuan apa yang diinginkan oleh kebijakan itu tersebut. Nah, kita ketahui bahwa performa dari kebijakan aturan larangan mudik ini dari 2 tahun terakhir, di tahun 2020 hingga 2021, memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Contohnya yaitu pada saat tahun 2020 tercatat bahwa kasus positif hariannya mencapai 93% dan rasio kematian per minggunya sampai 66%. Sungguh itu merupakan data yang sangat tinggi. 1 tahun kemudian, di tahun 2021, pemerintah melakukan pembaruan dan evaluasi, di mana hal tersebut tercatat bahwa pada saat pengimplementasian aturan ini tercatat positif hariannya mencapai 36%. Dan kasus kematian per minggunya mencapai rasio 28%. Nah, hal itu tersebut bahwa dilansir dari CNN Indonesia, bisa dikatakan tren penurunan terhadap kasus positif COVID-19 dari tahun 2020 hingga 2021 mengalami efektivitas atau keberhasilan dari aturan larangan mudik ini. Mengapa demikian kita bisa katakan demikian atau keberhasilan? Nah, survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam survei tersebut melihat bagaimana pilihan masyarakat pada saat mereka melakukan perjalanan mudik, namun pemerintah tidak membolehkannya. Tercatat bahwa akhir Maret tahun 2021 masyarakat yang memutuskan untuk mudik itu sebanyak 11%. Namun kita lihat masyarakat yang tidak mudik pada saat aturan ini diberlakukan itu mencapai 89%. Nah, hal itu kita bisa pastikan bahwa masyarakat dapat merasakan self awareness atau kesadaran bahwa apabila dia melakukan mudik akan menimbulkan atau memicu terjadinya klaster baru terhadap COVID-19. Nah, oleh karena itu kita bisa pastikan bahwa aturan larangan mudik ini dapat kita bisa hasilkan bagus atau sangat luar biasa. Nah, selanjutnya ialah dikuatkan kembali oleh Inmendagri nomor 9 tahun 2021 atau Instruksi Menteri Dalam Negeri, yang dimana PPKM dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 dalam tingkat desa dan kelurahan dalam rangka untuk mencegah terhadap penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia, yang mengatakan bahwa apabila perjalanan mudik dilakukan pada saat aturan ini diberlakukan pelaku tersebut akan menjalani karantina selama 5 hari dan akan ditanggung seluruh biayanya oleh pelaku dari perjalanan mudik itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2001 mengenai pengendalian transformasi selama masa Idul Fitri tahun 1442 Hijrah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Nah, dalam larangan mudik ditetapkan oleh pemerintah adapun beberapa hal yang dikecualikan. Yang pertama yaitu angkutan barang yang telah ditentukan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan. Yang kedua ialah keperluan mendesak, yang dimana untuk kepentingan non mudik berupa angkutan dengan kereta api untuk bekerja. Yang ketiga itu perjalanan dinas. Yang keempat ialah kunjungan keluarga yang sedang berduka atau sedang sakit. Dan yang terakhir adalah kepentingan non mudik yang disertai atau dilengkapi oleh surat keterangan dari desa atau lurah setempat. Nah, tentunya tidak mudik ini merupakan opsi oleh pemerintah untuk menekan mobilitas dalam rangka untuk mencegah terjadinya penularan COVID atau penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Selain itu, dampak positif dari aturan larangan mudik ini yang pertama ialah tren mudik di tahun 2020 hingga 2021, wilayah destinasi mudik itu mengalami penurunan kemacetan sebesar 93% sampai 99%. Nah, ini merupakan kabar baik untuk kita untuk tetap menjaga kesehatan udara di lingkungan kita, apalagi di pusat-pusat kota. Nah, selanjutnya kita dapat memanfaatkan teknologi 4.0 hingga saat ini dengan kita memanfaatkan silaturahim, melepas kerinduan kita dengan memanfaatkan platform-platform sosial media yang ada di saat kita gunakan saat ini. Nah, memang sudah sepatutnya
hari kemenangan dirayakan bersama keluarga tersayang. Namun kali ini kita terjebak dalam kondisi pandemi COVID-19. Tidak mudik bukan berarti kita tidak bisa merayakan Idul Fitri secara sukacita. Lewati mudik ini secara virtual, rindu akan terobati tanpa harus kita mengorbankan orang terkasih di kampung halaman. Saya Muhammad Aqi Ramdhani, bangga dalam posisi benar pada mosi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Perkenalkan, nama saya Putu Alfriani Sagita selaku pembicara ketiga dalam tim pro. Sedari tadi bahwasanya pembicara pertama dan kedua telah menyelesaikan proposal argumen tentang mosi perdebatan kita pada kali ini, dan tentu saja kami dari tim pro sangat menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu aturan tentang larangan mudik dalam rangka penanganan COVID-19. Dan tentunya ada beberapa poin penting yang kami garis bawahi mengapa kami menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini. Poin pertama, bahwasanya aturan serta kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021, tidak serta-merta melarang adanya aturan mudik tersebut, tetapi terdapat pengecualian secara terkhusus terhadap larangan mudik. Seperti contohnya pengecualian terhadap hal-hal yang lebih urgensi seperti mobil pemadam kebakaran, ambulan, mobil muatan barang seperti obat-obatan, serta kebutuhan primer. Lalu, keadaan yang lebih urgensi seperti ibu melahirkan, mengantar, ataupun menjenguk orang sakit. Poin kedua, pemerintah pun telah menyesuaikan prediksi akan adanya lonjakan kasus COVID-19, Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya sesuai data yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, terjadi kenaikan kasus 30-50% setiap kali libur panjang. Sehingga diperlukannya ada aturan tambahan di samping aturan utama seperti 3T, vaksinasi, serta isolasi mandiri. Selain itu, data yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua bahwasannya pada tahun 2020 saat aturan ini pertama kali diimplementasikan, terjadi rasio 93% kasus positif harian serta 66% tingkat kematian harian. Tetapi pada tahun 2021 saat mudik lebaran serta diterapkannya kembali aturan serta regulasi ini, terjadi hanya 36% kasus positif dan hanya 28% kasus kematian. Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan data yang telah kami sampaikan, bahwasannya kebijakan larangan mudik dapat membantu dalam menangani COVID-19, Dewan Juri yang terhormat, di samping dengan aturan-aturan tambahan seperti 3T, vaksinasi, serta isolasi mandiri. Aturan tambahan ini dipergunakan untuk menjaga kestabilan penurunan COVID-19 dan melandaikan kasus COVID-19, Dewan Juri yang terhormat. Dan tentu saja sudah jelas bahwasanya tujuan utama dari aturan ini adalah untuk menekan kasus COVID-19, bukan semata-mata melarang adanya mudik, Dewan Juri yang terhormat. Dan Dewan Juri yang terhormat, setiap kebijakan tentu tidak ada yang sempurna, dan tentunya ketidaksempurnaan dari kebijakan menolak bukanlah salah satu cara, tetapi menyempurnakan adalah cara yang paling elegan. Dan tentunya kami dari tim pro sedari tadi telah memberikan solusi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya yang pertama, mendengarkan pendapat dari berbagai lapisan pihak serta mengadakan evaluasi agar aturan ini bisa kembali diterapkan untuk kedepannya menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, melaksanakan edukasi tentang aturan larangan mudik ini, baik saat mudik maupun pasca mudik, serta mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga, adanya sanksi yang tegas untuk mendapatkan kepastian hukum dari adanya aturan larangan ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan dari sedari tadi tentang proposal argumen kami sangat yakin bahwasannya argumen dari tim pro sangat bisa membooster untuk menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini, dan kami tim pro layak untuk menang dalam perdebatan kali ini, serta seluruh argumen kami relevan dan layak untuk dipertahankan. Terima kasih. Dengan adanya data, fakta, dan alasan kuat dari tim kami hingga perdebatan mosi pada hari ini,
penawaran dari tim kami bisa menjadi pilihan yang terbaik. Dengan adanya pelarangan mudik, hal ini bisa didukung oleh program-program pemerintah lainnya, seperti program vaksinasi, testing, dan lain-lainnya akan menjadi pilihan yang terbaik untuk bisa menanggulangi pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia, khususnya di Idul Fitri. Saya, Muhammad Taqi Ramdhani, bangga berada di posisi benar pada mosi perdebatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.